Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di media pembelajaran fisika, sebuah media pembelajaran yang saya buat untuk mempermudah kalian dalam proses pemahaman konsep-konsep fisika. Pada video kali ini, saya akan sediakan 3 contoh soal terkait medan gravitasi dan gaya gravitasi Newton. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pahami soal-soal tersebut. Untuk soal nomor 1 ini, ada jarak antara matahari dan bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Sedangkan jarak antara matahari terhadap planet X itu sejauh 4,5 kali 10 pangkat 8 km. Nah, di sini diketahui jika massa bumi dan massa planet X dianggap sama, dan F adalah gaya gravitasi pada bumi yang dikerjakan matahari, tentukanlah gaya gravitasi di planet X. Nah, jadi nanti kita disuruh mencari gaya gravitasi Newton di planet X. Caranya bagaimana? Di sini kan sudah diketahui bahwa gaya gravitasi di planet bumi itu sebesar F. Maka nanti bisa kita gunakan perbandingan antara planet X terhadap planet bumi. Jadi besar gaya gravitasi di planet X nanti kita bandingkan dengan besarnya gaya gravitasi di planet bumi, sehingga nanti bisa kita dapatkan rumus perbandingan. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini ada 3 buah benda A, B, dan C membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi-sisinya adalah 1 meter, seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi ada 3 buah benda dengan massa berbeda membentuk formasi segitiga sama sisi dengan jarak pisahnya masing-masing 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada planet B. Pada benda B, karena terpengaruh yang soal nomor 2 tadi, pada benda B. Jadi pada benda B, di sini karena ada interaksi antara C dan A, maka pada benda B ini ada 2 gaya gravitasi yang bekerja, yaitu gaya gravitasi benda B oleh benda A, dan ada gaya gravitasi benda B oleh benda C. Sehingga nanti untuk menghitung besar gaya gravitasi di benda B, maka bisa kita gunakan sebagai rumus resultan vektor. Nah, kita pada semester 1 kan telah menguasai atau mempelajari resultan vektor. Kemudian untuk soal terakhir, sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan mengalami kuat medan gravitasi sebesar G. Jadi pada saat mengorbit dengan ketinggian atau jari-jari itu kan sama saja dengan ketinggian sejauh R, itu kuat medan gravitasinya itu sebesar G. Nah, agar kuat medan gravitasi menjadi setengahnya, tentukan jari-jari orbit yang harus ditempati oleh satelit tersebut. Nah, kalau supaya menjadi setengahnya, berarti jari-jari orbitnya harus lebih tinggi. Jadi artinya posisi satelitnya harus lebih tinggi terhadap bumi. Jadi lebih besar jari-jari orbitnya. Nah, ini untuk menghitung jari-jari orbitnya nanti bisa kita gunakan rumus perbandingan antara posisi 1 dan posisi kedua. Oke, kita langsung saja untuk membahasnya. Untuk soal nomor 1 kita cari informasinya terlebih dahulu di sini. Di sini ada informasi jarak antara matahari ke bumi. Berarti RMB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Lalu ada jarak antara matahari terhadap planet X, yaitu RMX, itu besarnya 4,5 kali 10 pangkat 8 km. Nah, di sini karena sama-sama sudah dalam satuan kilometer, tidak perlu kita rubah ke satuan meter. Karena sudah sama ini satuannya. Kemudian ada informasi lagi, massa bumi dan planet X itu dianggap sama, sehingga MB sama dengan MX. Nah, kita umpamakan saja massa planet itu sama dengan M. Ini sama, berarti MB dan MX sama dengan M. Lalu ada informasi selanjutnya, ada gaya gravitasi yang dirasakan oleh bumi terhadap matahari. Jadi sebesar F. Jadi F yang gaya gravitasi di planet bumi, FB sama dengan F.
Yang ditanyakan adalah gaya gravitasi di planet X, yaitu Fx-nya. Nah, kita tahu bahwa besarnya gaya gravitasi Newton itu F sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Nah, seperti yang telah kita jelaskan di awal, saya jelaskan tadi bahwa untuk mencari gaya gravitasi di planet X, maka kita bisa gunakan rumus perbandingan, yaitu Fx per Fb. Fx itu adalah gaya gravitasi di planet X. Fb adalah gaya gravitasi di planet Bumi. Nah, tinggal kita masukkan saja yang atas itu milik planet X, yang bawah itu milik planet Bumi. Nah, kita masukkan gaya gravitasinya, rumusnya yaitu G dikalikan M. Nah, interaksinya kan berarti antara matahari terhadap planet-planet. Berarti yang X itu berarti interaksi antara matahari terhadap planet X, yang Bumi berarti interaksi antara matahari terhadap planet Bumi. Berarti kita tinggal masukkan rumus gaya gravitasi Newtonnya saja. Berarti G dikalikan massa matahari dikalikan massa planet X dibagi jarak antara antara matahari terhadap planet X, kita kuadratkan, lalu dibagi yang bawah itu milik si buminya, yaitu G dikalikan massa matahari dikalikan massa bumi, ya, dibagi jarak antara matahari ke bumi. Nah, kita masukkan saja ya. Namun sebelum kita memasukkan datanya, di sini ada sebuah konstanta yang sama ya. Kita G-nya kan sama, ini kita lenyapkan saja. Sehingga rumusnya tinggal mm dikalikan mx per rmx kuadrat. Nah, ini karena perkalian bertingkat, yang bawah kita balik saja, dikalikan rmb kuadrat dibagi m matahari dikalikan m bumi. Nah, di sini ya, karena diketahui massa planet X dan massa planet bumi itu sama, dan di sini ada sama-sama massa matahari dan di bawah juga ada massa matahari, maka bisa kita lenyapkan semua ini. mm dikalikan mx dilenyapkan dengan mm dikalikan mp. Ini lenyap semua. Sehingga persamaannya menjadi fx sama dibagi fp sama dengan rmb per rmx dikuadratkan. Nah, tinggal kita masukkan saja datanya. Fx per fb sama dengan RMB-nya itu 1,5 kali 10 pangkat 8 dibagi RMX-nya itu 4,5 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, ini yang saya sebut tadi, tidak dikonversi ke meter juga tidak masalah karena satuannya sudah sama. Nah, ini tinggal kita lenyapkan saja. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8 itu lenyap, tinggal 1. 1,5 dibagi 4,5 itu berarti bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 1,5 ya, berarti 1 dibagi 3. Berarti Fx per Fb sama dengan 1/3 kita kuadratkan. Maka hasil akhirnya Fx per Fb, Fb adalah gaya gravitasi di planet bumi itu besarnya F, maka kita masukkan saja Fx per F sama dengan 1/3 dikuadratkan itu 1/9. Maka gaya gravitasi di planet X itu sama dengan 1/9 F. Artinya apa? Gaya gravitasi yang dirasakan di planet X itu sama dengan 1/9-nya gaya gravitasi di planet bumi. Nah, jadi jawabannya Fx sama dengan 1/9 F. Oke, untuk soal selanjutnya, nah di sini sudah ada keterangan ini. Jadi pada kasus ini besar gaya gravitasi pada planet X adalah 1/9 kali gaya gravitasi di planet bumi. Nah, soal selanjutnya ini merupakan analisis vektor ya. Di sini ada gaya gravitasi benda B yang diberikan atau dipengaruhi yang disebabkan oleh benda A, berarti FBA. Lalu ada gaya gravitasi benda B yang dipengaruhi atau diberikan oleh benda C, berarti FBC. Nah, besar gaya gravitasi totalnya berarti kan resultannya, berarti F di sini. Berarti menggunakan analisis resultan vektor. Namun kita perlu mencari besarnya FBA dan FBC. Nah, FBA berarti interaksi antara benda B dan A. FBC berarti interaksi antara benda B dan C. Nah, kita gunakan gaya gravitasi Newton yang FBA berarti FBA sama dengan G dikalikan MB dikalikan MA per RBA kuadrat. Nah, MB-nya itu 3 kg, kita masukkan saja.
FBA sama dengan G dikalikan 3 dikalikan MA-nya itu 1, berarti 3 kali 1 per RPA kuadrat, berarti kan A ke B, berarti 1 juga, berarti ini 1 kuadrat itu 1, 1 habis dengan 1, berarti FBA sama dengan 3 kali G, yaitu 3G. Berarti gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda B yang diberikan oleh benda A adalah 3G. Ini untuk FBA-nya. Lalu untuk FBC, nah, kita masuk ke soal saja di sini. Nah, untuk FBC berarti interaksi antara benda B dan C. Benda B dan C berarti F. Nah, ini harusnya FBC ini ya, yang membuat materi ini belum ada editornya, belum benar ini. Berarti ini FBC sama dengan G dikalikan MB dikalikan MC per RBC kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ini FBC ya. FBC sama dengan G dikalikan MB-nya. MB-nya itu 3, MC-nya itu 2. Berarti 3 dikali 2 per 1 kuadrat, berarti 6 kali G dibagi 1, berarti 6G. Berarti, nah ini, FBC sama dengan 6G. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari gaya gravitasi total di planet, nah ini masih berpengaruh pada planet, di benda C, di benda C, di benda apa tadi? Di benda B, maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus analisis resultan vektor. Berarti FB sama dengan akar FBA kuadrat plus FB kuadrat. Saya ulangi. Untuk menghitung besar gaya gravitasi pada benda B, nah, di sini kita gunakan rumus analisis resultan vektor. Nah, ini sudut apitnya perhatikan. Karena ini segitiga sama sisi, maka sudutnya itu selalu sama. Nah, sudut segitiga kalau di total itu 180 derajat. 180 derajat ini ada berapa sudut? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada setiap sudut ini masing-masing besarnya berarti 180 dibagi 3. Berarti 60 derajat. Berarti ini sudut apitnya itu 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa resultan vektor yang membentuk sudut apit itu kan berarti F sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa atau sudut apitnya. Nah, di sini karena yang gaya yang bekerja itu ada FBA dan FBC, tinggal kita masukkan saja. Berarti FB sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA dikalikan FBC dikalikan cos sudut apitnya. Sudut apitnya itu 60 derajat. Nah, tinggal kita masukkan saja FBA-nya itu tadi 3G, kita kuadratkan, ditambah FBC-nya itu 6G, kita kuadratkan, ditambah 2 kali FBA itu 3G dikalikan FBC-nya 6G, lalu dikalikan cos 60 derajat. Maka FB sama dengan akar 3G dikuadratkan berarti 3 kuadrat itu 9, G kuadrat itu G kuadrat, berarti 9G kuadrat ditambah 6G kuadrat itu 36G kuadrat, ditambah lagi 2 kali 3G berarti 6G, dikalikan 6G berarti 36G kuadrat, dikalikan cos 60. Cos 60 itu berarti setengah. Ya. Berarti FB sama dengan akar 9 ditambah 36 itu 45G kuadrat, ini sama-sama G kuadrat kan, berarti 45G kuadrat ditambah 36 kali setengah itu 18, masih ada G kuadrat, berarti 18G kuadrat, berarti FB sama dengan akar 63G kuadrat. Nah, G kuadratnya di akar itu bisa keluar berarti G. Nah, sehingga akar 63 itu kan tidak bisa kita akarkan secara matematis ya, kalau tidak menggunakan kalkulator ya sudah kita diamkan saja. Berarti FB sama dengan G akar 63 Newton. Jadi besar gaya gravitasi total yang dirasakan oleh benda B itu sebesar sebesar G akar 63 Newton. Nah, agak ribet ya karena memang panjang, ini ada gabungan antara vektor dengan gaya gravitasi Newton. Karena ini nanti di UTS saya keluarkan saja untuk memperumit cara pikir kalian. Ya, saya keluarkan saja nanti. Ini beberapa poinnya nanti agak besar ini. Oke, untuk soal terakhir
nomor 3. Kita kembali ke halaman soal. Nah, nomor 3 ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus perbandingan kuat medan gravitasi posisi pertama yang sejauh R dan posisi kedua yang nanti kita akan cari jari-jari orbitnya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan kuat medan gravitasi. Nah, ini ya, perbandingan kuat medan gravitasi posisi pertama dan posisi kedua. Nah, posisi kedua, R2-nya tidak tahu, nanti kita cari. Nah, R1-nya itu kan orbit posisi awal, mulai-mulai dia mengorbit pada posisi sejauh dari jari R. Berarti R1-nya itu sejauh R, lalu G1-nya pada saat mengorbit dengan jari-jari R itu sama dengan G, berarti G1-nya itu sama dengan G, lalu G2-nya pada saat mengorbit pada jari-jari tertentu, dia kuat medan gravitasinya menjadi setengah, berarti setengah kali G. Ditanya berapa jari-jari orbitnya ya, jari-jari orbit pada posisi kedua ya berarti R2. Nah, berdasarkan konsep kuat medan gravitasi ya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa G sama dengan G besar kalikan M besar per R kuadrat, di mana M itu merupakan massa sumber. Dalam artian ini massa sumbernya karena satelitnya mengorbit bumi ya, massa sumbernya berarti massa bumi. Nah, kita gunakan rumus perbandingan G posisi 1 dibagi G posisi kedua. Nah, yang atas berarti milik posisi 1, yang bawah milik posisi kedua. Berarti tinggal masukkan saja. G dikalikan M per R1 kuadrat dibagi G dikalikan M per R2 kuadrat. Ini bisa kita lenyapkan nih yang sama, yaitu G dan M lenyap-lenyap. Berarti yang bawah tinggal yang atas tinggal seper R1 kuadrat dan yang bawah tinggal seper R2 kuadrat. Atau yang di sini kalau di soal itu yang lenyap G dulu ya nggak masalah. Tapi yang untuk lebih singkat ya seper R1 kuadrat per seper R2 kuadrat, nanti kita balik berarti 1 per R1 kuadrat dikalikan R2 kuadrat per 1. Berarti R2 kuadrat per R1. Nah, ini kan sudah langsung ketemu ini. R2 kuadrat per R1 kuadrat. Daripada seperti ini rumit, tapi nggak masalah sih kalau kalian ingin rumit-rumit yang seperti ini. Jadi langsung ya ke sini ya, G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kita masukkan G1-nya itu G per setengah G sama dengan R2 kuadrat dibagi, nah R1-nya kan tadi kan ketemu R kuadrat. Nah, kita kalikan silang, berarti ini R2 kuadrat, ini masih ada setengahnya harusnya ini ya. Setengah R2 kuadrat sama dengan R. Berarti R2 kuadrat itu sama dengan R kuadrat dibagi setengah. Berarti R2 kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi setengah. Berarti kan 2R. Ini sudah betul. R2 kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Atau saya ulangi saja ya untuk soal nomor 3 ya, supaya kalian lebih jelas. Mulai-mulai dari sini ya. G1 per G2 sama dengan G dikalikan M per R1 kuadrat, ini milik posisi 1, dibagi G dikalikan M per R2 kuadrat, ini milik posisi 2. Ini kan G dan M-nya itu kan bisa kita lenyapkan, sehingga tinggal 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat. Perhatikan ini rumus pembagian bertingkat, perhatikan yang bawah bisa kita balik. Sehingga tinggal 1 per R1 kuadrat dikalikan R2 kuadrat per 1. Berarti sama saja dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Nah, ini sudah jadi sampai sini. Berarti G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tinggal kita masukkan G1-nya itu G, per G2-nya itu setengah G. Nah, ini sama dengan R2 kuadrat dibagi R1-nya itu kan R, berarti R kuadrat. Ini lenyap dengan ini, tinggal 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu 2. 2 dikalikan R kuadrat, berarti 2R kuadrat. Berarti 2R kuadrat sama dengan R2 kuadrat. Oh iya, ini sudah betul berarti. Berarti sama saja dengan R2 kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Berarti R2, nah ini ada pasangan kuadrat ya. Berarti untuk mencari R2-nya berarti kan yang
ruas kanan kita akarkan, karena pasangan kuadrat itu kan akar, berarti R2 sama dengan akar 2R kuadrat. Nah, R kuadratnya karena di dalam akar bisa keluar, sehingga R2 sama dengan R dikalikan akar 2. Nah, akar 2 ya, kalau tidak menggunakan kalkulator susah gitu kalau dicari, berarti ya sudah kita diamkan saja. R2 sama dengan R akar 2. Oh, berarti agar satelit tersebut memiliki kuat medan gravitasi setengah dari semula, maka satelit tersebut harus mengorbit pada lintasan sejauh R akar 2. Nah, kan berarti lebih besar kan, tadi kan saya sudah bilang, untuk membuat medan gravitasinya lebih kecil dari posisi semula, maka jari-jari orbitnya harus diperbesar. Nah, ini terbukti nih, R akar 2. R akar 2 dibandingkan dengan R kan berarti besar R akar 2. Oke ya, saya sudah membahas semuanya 3 soal. Semoga kalian bisa memahami dengan jelas ya. Mohon maaf untuk nomor 3 agak lama ya, karena di sini ada 2 metode. Kalian mau menggunakan metode yang ini juga boleh ya. Silahkan kalau ingin rumit-rumit tadi, tapi saya kira lebih mudah yang saya tadi. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan soal-soal pada video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.